Kami awal informasi pertama saudara di Kompas Siang dari pemilihan Presiden Amerika Serikat Sabtu waktu setempat saudara. Calon Presiden Donald Trump ditembak saat berkampanye. Trump segera dievakuasi dari panggung. Dengan cepat, Trump merunduk di belakang podium ketika terdengar suara letusan tembakan. Pengawalnya bergegas ke panggung melindunginya. Diduga Trump ditembak mengenai telinga bagian kanan. Namun begitu, Trump terlihat masih bisa mengepalkan tangan ketika dievakuasi dari atas panggung. Penembak Trump tewas ditembak. Dari ruang pengarahan darurat Gedung Putih di Delaware, 2 jam setelah kejadian, Presiden Joe Biden mengecam penembakan terhadap Donald Trump, rivalnya di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan Biden mengaku lega saat Trump dinyatakan baik-baik saja. Biden pun meminta segera dilakukan penyelidikan. Doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much. Analis hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai kejadian penembakan yang diduga terhadap Donald Trump bakal diselidiki tuntas. Menurut Hikmahanto, kejadian ini belum tentu menguntungkan Trump ataupun Biden yang saat ini sedang berkampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak misteri yang harus mendapat jawaban untuk kita bisa memastikan atau untuk bisa dipastikan bahwa tidak ada kecolongan dan ini memang sudah prosedur yang harus dilakukan. Apakah ini akan memunculkan polarisasi yang semakin kuat? Apakah ini akan menguntungkan Partai Republik, menguntungkan Donald Trump? Atau justru sebaliknya, ini akan merugikan Donald Trump dan justru akan menguntungkan Presiden Joe Biden. Kita tidak tahu ya, karena segala sesuatu ini akan bergantung pada hasil dari penyelidikan ini. Ya, tapi satu hal yang pasti adalah saya rasa di Amerika Serikat tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali, tidak menginginkan dalam proses demokrasi kekerasan berbicara. Dan ini tentu tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di berbagai penjuru dunia. Kalau kita menjalankan demokrasi, tidak seharusnya kekerasan ada di situ. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana perkembangannya sekarang setelah penembakan? Selengkapnya kita temui jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Virginia, selamat siang waktu Indonesia. Sudah adakah informasi ini penembakan oleh siapa dan apakah ada korban tewas? Kompas TV sampai
belum ada informasi resmi terkait siapa yang melakukan penembakan atau dalam insiden penembakan dalam rally atau kampanye mantan presiden sekaligus kandidat capres Partai Republik Donald Trump. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat ini menyatakan bahwa tersangka pelaku penembakan dinetralkan oleh Pas Pampres, satu penonton rally atau kampanye ini tewas dan dua lainnya terluka parah. Aparat keamanan mengamankan senjata serbu tipe sejenis AR di TKP dan insiden ini sedang diinvestigasi lebih lanjut oleh Pas Pampres dan investigasi selanjutnya akan dialihkan atau dilanjutkan oleh FBI atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Dengan minimnya informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang, tentu ini sangat sulit untuk mengetahui secara menyeluruh atau secara komprehensif siapa tersangka pelaku penembakan tersebut, apa motifnya, latar belakangnya itu seperti apa. Namun ini tentunya yang akan jadi titik penting dalam investigasi atau lanjutan dari investigasi selanjutnya. Selain siapa, lalu motifnya apa, latar belakangnya apa, juga seperti apa kondisi mental dari pelaku. Sekitar 2 jam yang lalu, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Joe Biden ini telah berbicara dengan Donald Trump yang saat ini dinyatakan dalam kondisi aman. Namun Gedung Putih tidak merilis secara terperinci apa saja isi pembicaraan keduanya lewat telepon. Presiden Biden juga dilaporkan telah bertolak kembali ke Gedung Putih dari lebih awal untuk bisa terus memperoleh briefing dari pihak keamanan. Okta. Ya, Virginia, jadi apakah peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya dalam kampanye Presiden Amerika Serikat? Ya, mungkin pemirsa Kompas TV ini pernah mendengar atau pernah terinformasikan tentang pembunuhan Robert F. Kennedy, adik dari Presiden John F. Kennedy, yang tewas juga karena penembakan pada tahun 1968 setelah ia menang pemilihan pendahuluan sebelum maju ke konvensi nasional Partai Demokrat pada saat itu dalam posisinya sebagai kandidat capres juga. Memang ini bukan paralel atau contoh yang serupa dengan kondisi Trump saat ini, namun upaya penembakan tak hanya menyasar pada presiden, tapi juga kandidat presiden di Amerika Serikat. Sementara untuk atau kepada Trump sendiri ini adalah upaya penembakan yang keempat. Percobaan pertama itu terjadi ketika ia menjadi seorang kandidat capres juga pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Juli, lalu 2 kali ketika menjabat sebagai presiden pada tahun 2017. Upaya penembakan ini adalah yang paling high profile sejak upaya pembunuhan ke presiden atau kandidat presiden lain sejak Ronald Reagan yang ditembak pada tahun 1981, dan juga terjadi di saat atmosfer atau suasana politik Amerika yang sangat terpolarisasi. 4 bulan jelang pemilu dan sekitar 5 hari jelang Trump ini akan secara resmi dinominasikan sebagai calon presiden dalam konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee. Dalam komparasi dengan upaya pembunuhan Ronald Reagan pada 1981, setelah upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya, tingkat approval atau persetujuan terhadap Ronald Reagan yang saat itu menjabat sebagai presiden ini melonjak signifikan. Dari catatan Gallup itu tingkat persetujuannya naik sekitar 8%, dari 60 menjadi 68% karena ada simpati dari warga Amerika Serikat terhadap upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Trump sendiri dijadwalkan masih akan hadir ke sejumlah event atau jadwal-jadwal ia yang lain yang sudah dijadwalkan untuknya, termasuk untuk menghadiri event UFC di Denver, Colorado pada hari Minggu besok. Okta. Iya, ada tersangka pelaku penembakan dinetralkan Pas Pampres, ada senjata yang diamankan. Tentunya kita nantikan seperti apa rilis resmi terkait dengan kejadian ini dari pihak Gedung Putih. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan dari Virginia, Amerika Serikat. Pemerintah Kota Banjarmasin meminta warganya mengawasi lingkungan mereka untuk menghindari bahaya mengkonsumsi kecubung. Sebelumnya, 2 orang tewas dan 53 lainnya harus dirawat di rumah sakit jiwa setelah mengonsumsi kecubung. Informasi selengkapnya usai jeda.